data pertumbuhan industri, memang secara year on year kan masih positif, di kuartal 3 itu masih positif 8%. Tapi kalau kita melihat secara quarter to quarter dibanding kuartal 2 sudah negatif 1%. Negatif itu artinya kan ada utilisasi yang turun, penjualan yang turun. Yang kedua juga kalau kita melihat data utilisasi, kemarin saya dapat data utilisasi dari Yomki ya, dari Kementerian Perindustrian. Kalau kuartal 1 itu kan utilisasi 80% rata-rata ya, tekstil dan alas kaki, tekstil dan produk tekstil dan garment. Di kuartal 2 70%, kuartal 3 70%. Nah kemarin di bulan November itu utilisasinya hanya 55% rata-rata. Artinya kan ada pengurangan produksi yang cukup signifikan. Pengurangan produksi yang cukup signifikan ini kan nggak mungkin hanya ngurangin karyawan hanya 1.000 orang gitu ya. Kalau kita pakai rasio ngurangin 10% artinya kan bisa sampai 300.000 orang. Tapi kan kita nggak ngurangin sampai 300.000 orang karena kita kan perlu juga perlu untuk ada pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi kalau posisi per hari ini maka kami perkirakan ada sekitar 100.000 orang yang sudah dikurangi ya. Tadi bisa di PHK, bisa dirumahkan, bisa dikurangi jam kerjanya, bisa yang putus kontraknya. Memang ini karena kondisi ekspornya yang sedang turun, kita sudah tahu semua di Amerika Serikat dan Uni Eropa yang kondisi ekonominya lagi jelek, terutama di sisi konsumsinya, sehingga demand terhadap barang-barang tekstil pun juga menurun. Di sisi lain pasar dalam negeri juga dipenuhi oleh barang-barang impor. Pasar dalam negeri dipenuhi oleh barang-barang impor karena memang demand dunia turun, jadi Cina, Bangladesh, Vietnam juga kan ekspor ke masing-masing negara tersebut kan turun. Mau nggak mau mereka mencari pasar lain. Nah Indonesia itu pasar yang paling enak gitu ya buat mereka gitu, karena kita kan sangat open gitu ya, dengan izin impornya masih bisa dimainkan, terus juga di pelabuhannya juga masih bisa dimainkan, tidak perlu bayar PPN gitu ya. Ngakalin PPN itu sangat gampang gitu ya. Jadi Indonesia itu surga gitu buat barang-barang impor. Jadi ini ekspornya susah, barang dalam negerinya juga dipenuhi barang-barang impor, oversupply. Ya jadi banyak stok yang mandek gitu ya. Jadi mau nggak mau kita ngurangin produksi, maka datanya juga pasti turun. Nah kalau nggak, mungkin ada beberapa juga yang masih agak nggak percaya juga kok bisa turun. Sebenarnya bisa dikonfirmasi. Saya rasa dan pasti juga teman-teman di Dirjen Pajak juga bisa mengkonfirmasi itu berapa persen penurunan pembayaran PPN yang dilakukan oleh transaksi di industri tekstil. Teman-teman di PLN juga bisa melihat itu gitu, berapa persen penurunan konsumsi listrik di industri PLN ya dalam 2 bulan terakhir ya, bukan di kuartal 1 kuartal 2, tapi kalau kita melihat 2 bulan terakhir pasti ada konsumsi listrik yang turun. Jadi itu sudah terkonfirmasi oleh data-data tersebut gitu. Oke, baik Pak Retma, berarti memang penurunan order dari luar negeri dan juga dalam negeri ini sangat berpengaruh, dan pengaruhnya dampaknya adalah hingga saat ini sampai 100.000 yang sudah menjadi korban PHK, dan tahun depan ini diprediksi akan meningkat 5 kali lipat, begitu ya Pak Retma untuk menegaskan? Iya, 5 kali lipat kalau memang pemerintah tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi kita selalu bicara, kita sudah berkomunikasi banyak dengan pemerintah, kita bicara bahwa ekspor ini tantangannya cukup berat ke depan karena kita nggak tahu juga Amerika dan Uni Eropa kapan sembuhnya gitu. Kalau kita bilang penyakit sembuhnya kapan dan bagaimana cara sembuhnya mereka kan kita juga nggak bisa atur. Tapi yang bisa kita atur kan pasar dalam negeri. Nah pasar dalam negeri ini kan sudah dipenuhi oleh barang-barang import, baik yang legal, terlebih yang ilegal, barang bekas, barang yang bayar tanpa PPN, under invoice, ya macam-macam ininya masuknya. Dan itu kalau pemerintah tidak bisa menghandle itu, potensinya sampai 500.000 orang. Baik.